Kacau bro. Iya, kacau. Hari ini BRI udah di 3.300-an. Dan kalau gue lihat nih BRI hari ini minus 6,61%. Ini sekelas BRI loh, bukan saham gorengan. Dan lucunya lagi, hari ini gue baru jual sebagian besar ya, mungkin besar ya BRI gue. Dan kebalikannya lo orang malah beli, ya. Si Joe juga beli, si Bill malah juga ikut beli ya. Nah makanya kita bakal ngobrolin kenapa kita punya sudut pandang yang berbeda. Nah, seru banget ya. Oke. Nah pertanyaannya gue pengen tanya dulu nih. Kenapa BRI bisa sehancur ini? Karena kalau kita lihat nih dari year to date itu BRI udah minus 16,91%. Dan kalau gue ambil 1 tahun itu udah minus 45%. Setengahnya. Artinya ya kalau balik ke all time high lagi kurang lebih itu udah hampir beggar gitu ya. Menurut kalian kenapa? Mungkin gue cerita sedikit ya. Boleh. Yang orang pada bahas di sana itu kan pertama udah pasti pada nggak asing. Nah itu masalah NPL, non-performing loan. Simpelnya kalau bank nyalurin kredit, orang nggak gagal bayar atau potensi gagal bayar, ya itu mereka catat sebagai loan yang kurang perform. Nah, itu istilahnya NPL. Nah itu yang orang lagi takutin. Utamanya sekarang adalah NPL BRI yang lagi bengkak nih. Ya bekas yang mereka salurin pas zaman COVID, setelah COVID. Nah sekarang tuh lagi tanda-tanda kalau bahasa orang bom mau meledak. Nah itu beneran terjadi di 2024. Kalau kita lihat di bulan Februari itu 1 bulan sendiri aja itu mereka cadangin sekitar 6 triliun. Sebagai gambaran biasanya tuh sekitar 3-4 triliun. Double-nya berarti nih? Yes, itu Februari 2024. Tapi di Maret turun lagi, nanti chartnya ada di sini ya kita tampilin. Kurang lebih stabil 3 triliun, 4 triliun. Itu after COVID. Kalau sebelum COVID mungkin mereka rata-rata 2 triliun. Jadi memang ada tren non-performing loan yang meningkat lah setelah tahun 2020, 21, 22, 23 yang baru mulai dalam tanda kutip kelihatan di 2024. Ya. Sekarang 2025 di bulan Januari itu baru aja keluar nih. Baru aja tadi pagi. Kemarin malam. Kemarin malam ya. Kemarin rilis itu impairment ya. Berapa T ya? Mungkin sekitar sama juga, sekitar 5 sampai 6 T lagi. Sedikit di bawah Februari 2024. Yes. Nah, itu juga yang membuat labanya sebagai gambar ya. 1 bulan tuh BRI bisa dapetin laba kurang lebih 5 triliun. Biasanya 5 triliun, kalau 1 kuartal kan 15 triliun. Setahun kurang lebih 60 triliun. Nah, Januari ini itu baru keluar laba 1 bulan, cuma 2 triliun. Ini belum termasuk anak usahanya, baru bank only ya. Itu kalau gue lihat kalau nggak salah minus 58% dibanding Januari 2024. Benar ya? Kurang lebih. Nah itu dia. Tapi pertanyaan kenapa? Balik lagi to the topic, itu masalah salah satunya ya, itu adalah NPL. Jadi di Januari ini itu dicatatin pencadangan itu besar sekali, sekitar 5 sampai 6 triliun, saya lupa berapa, 5 sampai 6 triliun. Makanya karena mereka cadangin gede, labanya langsung kecil banget. Nah, inilah yang membuat orang pada takut nih. Pada buang saham BRI, asing pun mungkin pada ngelihat, wah ini kayaknya banknya suram nih. Jadi pada dibuangin, pencadangannya terus menaik, mereka pada takut dalam BRI itu dalam tanda kutip busuk. Makanya orang pada ketakutan. I think kurang lebih itu ceritanya kenapa harga saham BRI lagi banyak banget ditakutin sama. Kenapa lu pede banget? Kenapa nggak bulan depan sama lagi? Mungkin gue sih jelasin sedikit ya. Jadi ketika kita lihat laporan keuangan bank, labanya berapa itu sebenarnya tinggal di setting. Yes. Dalam artinya gini, bank ini kan bisnisnya kan kumpulin deposit dari masyarakat, disalurin jadi kredit, gitu kan. Selisihnya kan bunganya untungnya bank tuh, omsetnya bank, dipotong sama kredit macet, dipotong sama OPEX, jadilah bottom line di paling bawah gitu kan ya. Nah yang bikin kita kalau ngelihat laporan keuangan bank nggak bisa semata-mata lihat labanya, itu karena bank itu bisa menentukan berapa dari kredit macet yang mau ditulis sebagai kerugian. Dan ini udah besar sekarang nih tulisnya. Sekarang ini besar, di Januari ini dibesarin gitu. Jadi kredit macet itu belum tentu jadi biaya secara langsung. Tergantung si bank mau tulisnya berapa nih. Nah kalau kita lihat tadi Joe udah cerita tahun lalu tertingginya di Februari sekitar 6T ya. Ini mungkin tahun ini semoga Januari tertingginya. Gitu ya. Dan berharapnya bulan-bulan berikutnya menurun. Harapannya seperti itu kan. Tapi kita nggak tahu juga. Kita nggak ada yang bisa tahu persis karena kita nggak bisa lihat loan book-nya BRI ini isinya apa aja. Secara detail kan kita nggak bisa lihat. Tapi yang jelas sebenarnya Desember kemarin itu BRI cuma cadangin sekitar 1,5 triliun. Dikit banget. Itu dikit. Mungkin supaya laba waktu penutupan tahun cantik. Iya, labanya kan nggak turun. 2023 60T, 2024 juga closingnya 60T. Naik sedikit banget masalahnya. Naik sedikit banget, padahal sebenarnya ya kredit macetnya kan mungkin makin memburuk lah ya. Yang mana pencatatan kerugiannya itu ditulisnya di mereka baru akuin di Januari 2025 ini. Kurang lebih seperti itu. Terus sorry nih harus ngomong agak berat nih. Indonesia nih, kan mungkin kalau tadi kan
kita ngelihatnya NPL. Asing kan tadi mungkin lihat fundamental BRI juga. Tapi dia ngelihat mungkin sesuatu yang berbeda nggak daripada mungkin sudut pandang kita. Contohnya nih misalkan ada kasus nih, Pertamina misalkan. Berapa T lagi gitu kan. Terus ada Danantara. Menurut kalian gimana tuh? Mungkin kita bahas soal Danantara dulu kali ya. Itu kan yang lagi ramai banget dan jadi concern orang. I think kalau masalah Danantara, buat Bapak Ibu yang belum tahu ya, mungkin teman-teman yang nonton, itu kan skemanya intinya ada buat super holding lah dari 7 BUMN ya. Ada 3 big banks, Telkom, MindID, dan juga PLN. Nah, PLN. Nah, sebenarnya 6 nih perform very very solid nih. Cuman PLN yang masih dalam tanda kutip rugi lah. Tapi itu pun disubsidi, jadi masih oke. Cuman nama ini kan bisa dibilang Giants nih. Giants, lalu ada Danantara di atas ini sebagai super holding. Jadi dari ketujuh perusahaan ini, itu akan setor dividen ke Danantara. Ya, lalu Danantara ini, ya, mereka bisa mengalokasikan mau invest di mana. Nah, ini yang menjadi concern orang adalah bener nggak nih investnya? Atau jangan-jangan dalam tanda kutip ya jadi sarang korupsi. Nah, itu concernnya. Tapi kalau kita berkaca ke negara tetangga, katakanlah seperti Singapura, dia ada Temasek. Malaysia juga ada holdingnya gitu. Ini dengan skema yang sama, hasilnya beda jauh. Jadi I think it's not about the skemanya. Skemanya serupa, sama kok. Udah ada yang buktiin, ada yang berhasil. Contohnya apa? Singapura, Temasek one of the largest gitu ya. Successful juga. Karena mereka dikelola dengan profesional dan profit oriented. Maksudnya profit oriented, mayoritas mereka tuh ngincar profit. Sedangkan kalau Malaysia, ya mungkin ada banyak kepentingan, banyak parties involved juga. Investnya di Malaysian Airlines ya, yang notabene mungkin secara profitable kurang bagus. Makanya in the long term wealth fund-nya Malaysia juga kurang perform. Nah, dan antara ini duit setoran udah bagus nih. Kita lihat holdingnya juga bukan BUMN yang kecil-kecil kan, BUMN raksasa. Tinggal masalah gimana mereka nyalurin. Nah, itu yang sebenarnya kita harus follow terus. Ya, harus follow, dan I think belum bisa dinilai ya sekarang seperti apa. Cuman saya mau tambahin satu lagi yang lagi rame itu adalah kemarin sempat diubah kebijakan. Soal, saya lupa kebijakan apa ya. Ya, tapi intinya tuh kalau soal merugikan negara, itu udah nggak apa-apa. Kalau sebelumnya contoh ya, Telkom kan sempat invest di Goto. Itu nyangkut. Betul. Itu nggak bisa cut loss. Karena kalau cut loss, itu ternyata merugikan negara dan panjang lah urusannya. Ada pidananya nggak salah ya? Ya, nah sekarang ini ada klausul itu yang dicabut. Nah, itu yang membuat orang jadi pada skeptis. Takutnya uangnya malah dipakai seenaknya. Makanya asing jadi nggak gitu suka dengan kebijakan ini. Ya, I think itu mungkin satu. Terus rupiah juga mungkin ya. Dengan suku bunga US yang mungkin nggak di-cut. Jadi ya rupiahnya lemah, suku bunga kita juga lebih tinggi, daya beli lebih rendah. Jadi multi-factor lah ya. Jadi tapi sebenarnya sebagai investor itu bukan something yang controllable. Betul kan ya? Betul, yang kita bisa kontrol itu adalah bisnis yang kita beli nih. Action kita untuk menilai bisnis itu kan bisa kita kontrol kan. Jadi kita kalau udah ketemu perusahaan bagus yang di harga yang murah, ya kita terlepas dari faktor makro atau apa, biasanya kita tetap beli. Gitu. Kita tunggu aja kapan Indonesia recover, kapan ekonominya recover, kapan suku bunganya turun, ya itu nanti juga sampai balik lagi pasti. Banknya juga diuntungkan. Betul. Sebenarnya mengenai ini kita udah banyak sih di YouTube kita. Gua nggak tahu nih kalau Yusuf nonton atau enggak. Tapi kita udah bilang dari dulu Jo, kalau labanya bank, jangan ngelihat laba yang sekarang ini laba real. Jadi kita tuh nggak pernah nganggap kalau labanya BRI itu 60T. Menurut kita itu masih laba on steroid. Karena banyak kredit macetnya yang belum dibebanin. Dan katanya Januari ini mulai meledak. Gitu ya, pelan-pelan. Separah apa dampaknya kita juga nggak tahu. Nggak tahu, bisa tahu persis. Cuman yang jelas valuasi sekarang udah mendekati valuasi COVID. Tapi ini kalau kita ngomongin pure harga ya, kita nggak ngomong valuasi lah ya. Harga COVID itu sempat di 2.150 loh. Sekarang harganya masih di 3.400-an lah. Nah, tadi gue denger kalau nggak salah si Joe udah beli berapa kali Joe? Kalau boleh tahu, 3 kali. Di harga berapa aja nih? Pertama tuh di 43 ya, sekitar 43, 44, terus 38, sama baru tadi pagi beli lagi. Di 33? Apa 34? 34-an. Masih rencana beli lagi kalau turun? Oh, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, kalau Bill gimana Bill? Pertama beli 38, baru dikit sih. Tadi baru beli agak banyak. Di 34 kurang lebih, 33, 34, 35 lah, beda-beda. Gimana? Ini kita ngomong ke money management. Gua sendiri dulu, ini tahun lalu ya, gue sendiri juga beli di 4 ribuan, sempat naik kan waktu itu. Sempat naik, gue jual mungkin 2/3, gue sisain 1/3. Di beberapa bulan ini kan nggak ngapa-ngapain nih harganya, sempat ke 38, habis itu naik ke 4.000 lagi, akhirnya malah turun lagi nih ke 3.300. Tapi gue hari ini malah memutuskan untuk menjual. Kenapa? Nah, kenapa ya? Karena ya gue lihat labanya ini, ya gue nggak suka aja. Sedangkan kalau gue mungkin di mindset gue harus investasi ke perusahaan yang bertumbuh.
Mungkin kan memang ya kesannya memang secara harga memang lagi murah. Tetapi bener, gue percaya juga BRI suatu saat nanti kinerja akan membaik. Cuman kalau gue mungkin lebih aman yang lebih cepat nunggunya. Iya, gue mungkin nanti kalau misalkan kerja sudah lebih membaik, baru gue masuk lebih telat nggak apa-apa. Tapi sekarang gue siapin cash dulu. Nanti kalau misalkan harganya membaik dan kinerja membaik, gue baru bisa nembak lagi. Kalau gue sih begitu. Ya, tapi kan mungkin setiap orang punya cara yang berbeda. Dan satu lagi, gue punya satu data nih, di tahun 2023, pertumbuhan kredit BRI itu mencapai 11,2%. Tetapi di 2024, itu turun menjadi cuma single digit 6,97%. Padahal targetnya waktu sekitar 11-12%. Nah, gimana menurut kalian? Ini kan secara, ya, Bang kalau mau untung kan harus saluran kredit, benar kan? Sedangkan yang disalurkan aja menurun. Nah, 2025 mungkin jadi ikut turun juga. Gimana menurut kalian? Yang pertama sih kita harus ngerti kalau bank itu kan sebenarnya seperti darahnya di ekonomi ya. Jadi money printingnya negara itu sangat berpengaruh signifikan terhadap size-nya bank, kreditnya bank, depositnya bank, labanya bank. Gitu. Untungnya Indo nggak cetak duit lagi ya, nggak kayak Emrik. Sebenarnya cetak duit is good kalau buat saya. Nggak terlalu, semua tergantung balance dan kondisi gitu kan. Yang penting kita sebagai businessman atau investor, kita kan justru yang diuntungkan dengan adanya cetak duit. Karena kita punya aset yang kalau print duit, aset itu naik harganya. Sebenarnya yang kasihan itu adalah orang yang nggak punya aset. Yang nggak punya aset tuh kasihan. Ketika print duit, inflasinya kerasa, nggak punya aset ya hartanya berkurang. Jadi kalau kita ada bisnis atau saham, kita ada properti, itu kan sebenarnya harga properti itu naik kan karena ya duitnya makin banyak, propertinya nambahnya lebih lambat daripada begitupun juga bisnis gitu kan. Ketika print duit, otomatis si bank kan dapat deposit lebih banyak, dapat kredit lebih banyak, otomatis labanya lebih besar. Jadi itu sebenarnya diuntungkan dengan adanya print uang. Nah, Indonesia sendiri itu 2 tahun terakhir itu print uangnya itu cuma sekitar 4% per tahun. Jadi pertambahan M2 money supply cuma sekitar 4%. Sebelumnya itu nanti tunjukin aja angkanya, agak lupa, tapi yang pasti jauh di atas 4%. Kayaknya 10% atau lebih bahkan per tahunnya. Gitu. Jadi nggak heran kalau kita lihat bank itu 2021-22 tuh kenceng, karena emang print duitnya banyak. Nah, ketika udah ada print duit, nah itu kan tinggal masalah bank mana nih yang bisa ngambil market share-nya. Nah gitu ya, kalau 2 tahun terakhir, 3 tahun kebelakang sebelum ini ya mungkin BRI, Mandiri termasuk bank-bank yang big banks lah. Dan itu biasanya selalu makin banyak larinya ke big banks, karena itu kan berpengaruh sama trust-nya orang terhadap mau taruh di mana gitu kan. Nah jadi di kondisi terakhir ini dengan print uang yang lebih sedikit, otomatis ya kita nggak bisa expect grow-nya bisa 11% kalau print uang cuma 4%. Artinya dia harus ambil market share dari bank lain kan, gitu. Nah jadi mungkin mengenai kreditnya juga yang jelasin gantian. Iya, jadi kan udah bahas dari sisi inflasi dan pencetakan uang, dan di satu sisi kalau misalnya kita observe di lapangan ya. Kalau bank mau nyalurin kredit, kan pasti harus ada yang mau ngambil, ya kan? Nah, biasa orang kalau mau ngambil, pertimbangannya apa? Pasti 2. Harganya bagus nggak? Which is suku bunga. Atau bisnisnya lagi bagus nggak? Kalau bisnis lagi bagus, suku bunga agak tinggi, mungkin masih dihajar. Mungkin. Ya udahlah, mungkin bisnis harga batu bara lagi tinggi nih. Nah, sekarang problemnya adalah harganya lagi tinggi, suku bunga lagi tinggi, ya. Sedangkan bisnisnya banyak kan lagi lesu. Mungkin sebagai proksi, kita spesifik BRI. BRI kan banyak kan di mikro. Mikro ya kita tahu sendiri. Judol, pinjol, banyak yang lagi lesu lah. Mungkin Bapak Ibu yang punya usaha, kalau tahu anak-anaknya karyawan pasti bisa relate lah, ya kan? Karyawan gue kena pinjol dan judol juga. Banyak sekali. Terus di satu sisi, exclude mikro. Gimana dengan korporat? Indonesia negara apa? Negara komoditas. Kita lihat batu bara harga turun banyak. Ya. Tarif tongkang, tarif kontraktor udah mulai di-adjust. Ya. Begitu pula properti dibilang growing banyak tahun 2025. Single digit. Ya. Not so growing gitu kan. Kita ngomongin kontraktor, high rise juga proyek makin sedikit. Komoditas lain nikel juga susah. Ya kan? Emas masih bagus. Emas masih bagus, itu lain cerita. Tapi intinya sawit lah ya masih. Sawit juga masih cukup oke. Tapi intinya tuh kondisi sektor mayoritas itu memang lagi nggak sebagus 2020, 21, 22. Nah, kalau ditanya kenapa tahun 2020, 21, 22 sektor tersebut bisa tumbuh sebegitu signifikan? Salah satu faktornya yang persis kayak Pak Billy bilang tadi, memang pool uangnya makin besar, itu number 1. Dan nomor 2, suku bunganya dikasih murah. Jadi bayangin kita mau ekspansi nih ya, bayangin bisnis kita kondisinya lagi so-so lah. Tapi dapat bunga cuma 3% misalnya. Ya udahlah ambil, ntar masa ya setahun kita di putaran bisnis nggak dapat 3%, berani. Makanya ekspansi begitu jalan. Itu bisnis dan ekonomi growing begitu cepat. Tapi
Kalau suku bunga menguat terus, orang ngambil uang terus, ujungnya kan juga nggak bagus. Ya. Money printing kebanyakan inflasi. Jadi makanya pelan-pelan suku bunga mulai dinaikin tuh. Mulai dinaikin sampai at a certain point, sekarang mungkin udah cukup tinggi, orang mau ngambil, udah, waduh, susah nih kayaknya, udah deh ngambil dulu, pada takut ekspansi. Ya. Dan di satu sisi, orang yang udah terlanjur ngambil, nyangkut, wah bisnisnya lagi lesu nih. Itu yang membuat NPL tadi. Nah pertanyaannya adalah yang ramai di sekarang, kenapa? Ya, kenapa ini suku bunga kok nggak diturunin? Nah ini mungkin agak cerita sedikit, agak makro, karena Indo ada utang yang mau jatuh tempo. Ini cerita sedikit, nomor satu, Indo mau jatuh tempo. Sedangkan berapa teh itu? Sekitar 800 triliun. Ya, 800 triliun itu mau jatuh tempo di 2025. Ya, banyak kan di Q2 sama Q3. Nah, permasalahannya mau bayarnya pakai apa? Kalau buat nutupin program sendiri aja kita tahu sendiri belum cukup nih. Ya kan, banyak program-program pemerintah yang masih belum cukup. So otomatis pilihan ada dua. Mungkin kalau di perusahaan analoginya dua. Satu, ya refinance. Dua, right issue. Right issue ini kita analogin kayak yang Pak Billy bilang tadi, nerbitin uang baru. Nerbitin uang buat nutupin bunganya ataupun refinance utangnya. Nah, pertanyaannya kalau kita nerbitin uang baru lagi, ya, mau refinance ke depannya pasti susah. Orang bisa jadi nggak percaya. Betul. Iya kan? Wah, ini perusahaan yang lama lu aja belum bayar. Iya, ini orang mau kasih utang ke Indonesia makin nggak percaya. Wah, kayaknya susah deh. Tapi di satu sisi, kalau mereka mau refinance, ya, Indonesia mau refinance utangnya. Orang acuannya lihat ke apa? Suku bunga. Kalau suku bunga diturunin sekarang, orang mana mau refinance? Ya, bunganya kecil di Indo, cuma sekian persen, mendingan taruh uangnya di Amerika. Jadi, untuk Indo punya bargaining power untuk bisa refinance utang yang mau jatuh tempo di tahun 2025, mau ngomong mereka harus terus mempertahankan kreditnya di level yang tinggi. Meskipun ya pengorbanannya apa ya, di satu sisi menurut saya pribadi Indonesia pasti tahu ekonomi lagi susah. Cuman ada kepentingan lain yang mungkin membuat mereka harus menjaga minimal refinance suku kita. bunga di situ. Yes, jadi itu kurang lebih what's happening ya. Kenapa kredit kita menurun? Exactly seperti yang Pak Billy bilang, satu money printing menurun, kedua real sektor susah. Permasalahan dengan adanya money printing menurun, real sektor susah. Kok suku bunga diturunin? Yang tadi kita bilang ada kepentingan lain. Oke. Tapi kalau nggak ada semua masalah ini, BRI nggak mungkin segini harganya. Ah, ya benar. Itu yang bikin kita dari awal ya sama member Ting dari Telecall kita ketemu, kita juga bilang kayaknya memang bukan kayaknya sih. Kita baru akan serius masuk itu kalau mendekati harga right issue. Ini issue-nya kan 2021 kayaknya. Yes. Right issue tuh 3.400. Nah, sekarang udah di bawah harga right issue loh. 1.5. Dan manajemen pun udah ini mau buyback kan? Iya. Gitu ya, udah roughly ya. Yang penting kan kita sebagai investor kita harus cari tahu ini masalahnya nih permanen atau temporer. Gitu. Kita kalau memang masalahnya temporer ya justru bad time itu adalah waktu untuk beli. Buying bad time, selling good time. Kayak Joe waktu masuk TOTL. TOTL dia masuk di 300 ya. 300 itu kan kondisi bad time sebenarnya. Belum ada kontrak. Tapi tahu ini perusahaan bagus nih. Tinggal tunggu timingnya, begitu masuk jual di 800 mungkin, 700 800. Sekarang mungkin 500 lagi ya, dan dengar-dengar ini mulai tertarik. Ya. Gue masih punya. Oke. Nah, balik ke banking nih. Kalau kita lihat selain BRI ada juga si BCA. BCA juga udah rilis nih, kalau nggak salah Januari. Cukup bagus. Masih growth dibanding dengan big banks yang lainnya. Kenapa si bank swasta ini bisa lebih bagus, sedangkan kita tahu bank BUMN yang ketiganya ini di Januari ini kurang begitu bagus? Jawabannya sih sebenarnya aset quality ya. Kualitas kredit yang disalurkan. Portofolio kredit BCA pasti jauh lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya bank itu, kalau misalnya kalau Yusuf udah nonton Thinkcase di Danamon, ada BRI, kita udah bilang paling penting di bank itu sebenarnya tuh cost of fund, yaitu kasanya. Untuk punya cost of fund yang murah ya butuh kasa. BCA dapat murah. Nah, kasa itu kan adalah ini kan tabungan yang bunganya kecil, ya kan tabungan biasa atau enggak giro gitu kan. Kalau yang mahal kan deposito. Jadi kalau bank itu trust-nya tinggi dan orang pakai untuk sehari-hari, itu pasti kasanya besar. Otomatis cost of fund-nya murah. Salah satunya BCA. BCA itu paling murah, gitu kan. Mungkin sekitar di bawah 1% ya, atau 1% lebih dikit lah. Angkanya terakhir agak lupa juga. Nah, kalau cost of fund-nya udah murah, bank itu udah punya keunggulan absolut. Gitu. Cost of fund-nya murah. Dia otomatis bisa salurin kredit lebih yang bunganya murah. Nah, yang bunganya murah tuh apa? Yang bunganya murah itu ya yang kualitas kreditnya bagus. Yang kayak lu nih, lu kan misalnya ada loan, gua nggak tahu lah ya, lu ada loan. Gua ada KPR 3 di BCA. Iya kan? Ya, berarti bagus, bayar rutin gitu. Karena yang bagus pasti maunya bunganya murah, ya kan? Lu ditawarin sama BCA sama bank manapun pasti lu pilih yang murah. Nggak masuk. Bukan asal bunganya paling murah BCA. Iya. Benar, yang paling murah. Karena modal mereka udah paling murah. Iya. Otomatis ya ketika ada bad time seperti sekarang, daya beli turun atau apa, jadi untungnya. Mereka tetap lancar. Jadi meskipun kasih kreditnya lebih murah, tetap aja marginnya bagus. Gitu sih. Tapi BRI punya kelebihan lain
dari BCA dan bahkan mungkin semua bank di Indonesia yaitu jangkauannya. Ya, jangkauannya seluruh Indonesia. Betul. Kalau BCA cuma kota-kota besar saja. Yes. Oke, nah kita kan hari ini ngomong saham banking nih. Menurut kalian nih, faktor apa aja sih di saat kita mau analisa fundamental saham banking? Beberapa faktor penting tuh apa aja menurut kalian? Mendingan bikin kelas collab kali ya buat audiensnya ya, Kak Yusuf. So kalau kita ngomong sekarang salah persepsi orang, kalian cukup panjang. Tapi intinya ya mungkin kita spill beberapa aja kali. Beberapa. Itu pasti yang pertama adalah dari kredit dulu. Ya, karena kredit dan deposit lah. Karena kan bisnis bank kita tadi Pak Bidi bilang. Kita harus tahu rasanya nih berarti ya. Rasakan COF nih modal. COF, which is nyambung ke deposit kita. Kedua kredit. Ya kredit yang disalurkan. Nyaruin kemana? Jimnya berapa? Ya, marginnya berapa? Kualitas kredit yang kita salurkan seperti apa itu kedua, which nyambung ke NPL juga sebenarnya. Nah mungkin ada beberapa poin yang kita rasa kalau kita bahas di sini mungkin cukup panjang dan takutnya misleading. Ya, sebenarnya yang penting justru sisanya. Yang jadi sebenarnya tadi bener ya, COF itu kan modal, ya kan? Orang taruh duit di bank kasih bunga berapa itu kan modalnya bank, kredit bunganya berapa itu kan pendapatannya bank, sisinya kan net interest margin tuh. Nah, yang sebenarnya tricky itu adalah di bagian NPL dan credit cost. Di mana yang macet berapa, yang bank itu tulis sebagai kerugian tuh berapa. Gitu. Karena ini beda-beda, ada bank yang konservatif, ada bank yang agresif. Ada bank yang misalnya nih, kredit macetnya 100, dia tulis kerugian tuh 110, itu konservatif. Artinya dia main aman, dia gue masukin ke laba rugi sebagai rugi dulu deh. Ya kan? Ada bank yang tulisnya 80, ada juga bank yang tulisnya 30. Nah itu yang kita mesti bener-bener bedain antara bank. Mana nih karakteristik masing-masing bank, karakteristik dari ownernya tuh maunya seperti apa. Itu yang kita mesti kenal. Even BUMN, Big 3 aja tuh beda-beda. BRI, Mandiri, BNI itu very different. Gitu kan. BCA, NISP, Niaga, Danamon, Penin, Bank Mega, itu semua beda-beda. Nah itu yang kita mesti bener-bener ngerti sebagai investor. Gitu. Karena PBV 1 untuk Bank A dan Bank B itu bisa beda loh. Sebenarnya real net aset bersih yang kita punya. Per yang wajar untuk saham BCA dan BRI pun berbeda. Pasti beda. Ya. Gitu. Karena ya tentu semakin konservatif semakin bagus. Gitu. Karena artinya bank itu nggak simpen bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Gitu. Kalau memang, tapi bukan berarti kalau yang agresif kita nggak bisa beli ya kita tunggu aja meledak. Makanya hari ini meledak kita beli. Oke. Nah kalau gitu kita tanggal 26 April, masa hari Sabtu, gue bakal sama Ting, kita bakal bikin kelas ngebedah saham banking, terutama saham BRI, supaya nanti teman-teman bisa belajar secara struktural, supaya nanti bisa diimplementasikan ke saham banking lainnya. Oke? Dan kita ada early bird, teman-teman bisa lihat di sebelah sini, jadi bisa chat ke link kita, nanti dapat harga spesial sebelum early bird. Ini sebenarnya kita udah kan lu jadi member udah berapa lama ya kok Yusuf ya? Ini udah tahun kedua kan? Dari awal lu udah bilang followers lu ini banyak, audiens lu banyak yang suka BRI. Dan lu pun sering bahas kan? Makanya gue juga punya saham BRI. Ini kita rasa nih karena harganya 3.300 ya ini waktu yang pas lah buat teman-teman yang mau invest. Jadi maksudnya mumpung ada peluangnya, walaupun belum tentu beli ya, terserah itu kan. Tapi kan minimal harus belajar dulu. Jadi bisa decide secara komprehensif. Dan belum tentu, bisa jadi ternyata di saat punya tahu cara menganalisanya bisa implementasi ke bank lain, ternyata ada bank lain yang lebih menarik. Bisa jadi gitu. Karena sekarang menurut kita sih bukan cuma BRI yang menarik. Banyak yang menarik gitu. Tapi kalau BCA kita belum sih. Karena multiple-nya tinggi ya, masih mahal. Ya, masih mahal, tapi ya kualitasnya memang di situ juga. Iya. Fair value lah ya kurang lebih ya. Fair value. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tanggal 26 April, sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye. Bye-bye.